Sobat Hope, kali ini kita punya tayangan baru nih untuk kalian, yaitu inspirasi interior. Nah, kita mulai bahas nanti peruangan-peruangan, kira-kira interior kayak apa yang bisa jadi inspirasi buat kalian. Kita bahas dulu nih, mulai dari ruangan yang pertama. Nah, ruangan ini adalah ruangan kalau misalkan kalian masuk ke sebuah rumah nih. Bisa kalian bikin kayak gini nih. Di sini bisa untuk penyimpanan, di bawah penyimpanan sepatu. Kemudian di sini bisa untuk penyimpanan misalkan peralatan-peralatan yang mau kalian pakai untuk keluar. Di atas sini juga ada penyimpanan juga. Jadi di sini itu banyak penyimpanan dan juga di sini ada cermin yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian pulang ataupun kalian mau pergi. Jadi pastinya pada saat kalian keluar, kalian tinggal ngaca di sini, keluar dalam kondisi yang oke nih. Nah, di sini juga manis nih. Dari desain interiornya itu dia kasih backlight di sini. Jadi nggak cuma cermin aja, tapi di belakangnya dikasih backlight yang bikin ini jadi manis banget. Ditambah di atas ini juga ada lampu sorot ke bawah yang menyoroti, ada hiasan-hiasan, dan di sini juga menyoroti kalian nih kalau misalkan kalian duduk di sini. Di belakang saya ini ada satu bagian tersembunyi nih. Jadi kalau kita dorong masuk, itu ternyata kamar mandi. Dari sana nggak kelihatan teman-teman. Tapi ini keren banget nih buat kalian yang nggak mau kelihatan rumah tuh kok kamar mandinya terekspos banget ya. Bisa ini jadi inspirasi kalian. Setelah ini kita lihat ruang tamunya kayak gimana. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita sampai di inspirasi ruang tamu buat teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas dari sofanya nih. Sofanya ini cukup oke ya buat satu ruangan yang nggak terlalu besar. Jadi dia nggak sofa yang di sudut, kemudian dia makan tempat, ataupun sofa yang bentuknya aneh. Sofanya cukup simpel, bentuknya kotak, tapi ini sangat fungsional teman-teman. Dan ini bisa jadi salah satu inspirasi buat teman-teman. Kemudian kita bahas di bagian sini, di sebelahnya sofa, itu ada satu rak dan juga tempel di dinding ini sampai ke sana. Itu gunanya untuk kompartemen TV, kemudian mungkin bisa home theater dan sebagainya bisa ditaruh di sini. Yang ini bisa bikin ruang tamu teman-teman tuh lebih rapi tentunya. Di sini juga ada lampu gantung. Yang ini desainnya semi-semi kayak tradisional gitu ya. Jadi kesan industrial dari rumah ini itu dipadu sama kesan tradisional dari sini. Ya, kayak kandang ayam, bener banget Jack. Kayak kandang ayam. Terus di sini nih, jangan lupain ini satu fungsi dari sofa bulat. Jadi kebanyakan di sini tuh bentuknya kotak. Jadi sofa bulat dan meja bulat itu bikin ruangan ini jadi lebih manis nih, perpaduan antara kotak dan bulat. Ya nggak Jack? Yes. Ya kan? Lalu ini juga nih bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau bikin rumah. Kalau misalkan teman-teman bikin jendela yang besar, teman-teman kadang-kadang takut privasinya nggak terjaga. Nah, ini jendela ini kecil, privasi tetap terjaga dan juga cahaya tetap masuk. Tentunya oke banget. Nih, ini Jack pasti suka nih Jack. Ya nggak? Yoi. Nah, ini adalah lukisan teman-teman. Ini bikin dinding teman-teman itu jadi nggak sepi. Kemudian ditambah di atasnya ada lampu sorot yang nyorot ke lukisan. Jadi bisa jadi spotlight di ruang tamu teman-teman. Tentunya kalau misalkan ada teman datang lihat, keren nih orangnya nih, suka banget sama lukisan. Cocok buat abstrak ya? Cocok banget. Ini bisa pakai lukisan abstrak, bisa pakai realis juga bisa nih. Tergantung selera Jack. Namanya kamprot Jack. Terus di sini tuh nggak cuman polos kamprot sampai atas nih. Dia kasih kayak semi-semi tali air gitu, padahal sebenarnya nggak ada fungsinya. Buat pemanis aja buat tembok ini. Tapi keren kan? Keren nggak Jack? Keren banget. Di sini ada yang nggak kalah keren nih. Nih, jadi ini kayak pintu, sekaligus berfungsi sebagai kayak tembok gitu ya. Pakainya aluminium sama temper. Ini kalau kita geser, ini sebenarnya kayak pintu biasa, tapi kita geser sampai full. Nah, jadi seakan-akan hilang kan? Ya nggak Jack? Jadi ada kayak interaksi antara outdoor sama indoor yang luas banget nih. Jadi kalau misalkan nggak pakai AC pun udaranya tuh udah langsung ada sirkulasi yang bagus banget nih. Nah, lanjut tuh Jack yuk, sini Jack. Langsung ke dapur aja Jack. Nah, ini dapurnya nih. Ini kelihatan dari sana, dari teman-teman tadi di ruang tamu. Itu langsung lihat ke dapur, tapi dibatasi sama taman. Nah, ini inspirasinya juga bagus, cukup minimalis juga nih di sini. Kayak misalkan kitchen setnya nih. Kan bisa aja misalkan kalau teman-teman bikin interior ini kitchen set dibuat sama semua nih. Tapi ini dari desain interiornya keren.
Jadi di sini ada juga yang dikasih pakai kaca temper dengan kusen aluminium. Jadi kesannya tuh nggak monoton nih. Kalau misalkan kayak gini semua, sampai sini kan monoton banget, ya Jack ya. Polos kan. Ya polosan. Jadi ini kan bisa jadi spotlight juga nih. Pas di sini, duduk di sini lihat ke situ tuh kayak keren. Siapa lagi dikasih kayak peralatan-peralatan yang eye-catching nih tentunya. Terus di sini itu juga padu padan antara atas dan bawah juga cukup oke ya. Cuman kalau saya sih lebih oke kayaknya kalau misalkan untuk kabinet bawah ini itu dipadu padan dengan warna yang senada ya. Soalnya kalau pakai warna ini tuh kayak terlalu banyak warna yang nabrak sih. Tapi masih cukup oke juga. Terus kayaknya udah cukup sih kalau buat yang di sini. Satu lagi, tapi yang bisa ditambahin ini lampu gantung. Kan bisa aja misalkan kalau teman-teman pakai lampu yang cuma di atas, cuman kayaknya kurang manis gitu. Nah ini nih, lampunya bikin manis nih, nggak polosan, dan dipadu padan sama di atas ada drop ceiling. Favorit saya tuh. Kamu suka nggak Jack sama drop ceiling itu Jack? Suka ya? Bagus sih kayak gitu. Iya, jadi nggak polosan kan? Gitu. Kayak kamu kan polos tuh. Ya kan? Ya kan? Makanya banyak-banyak main biar nggak polos. Yuk kita langsung ke lantai 2 ya. Ini. Nah, sebelum kita ke lantai 2, ini ada satu tembok yang finishingnya lagi-lagi pakai kamprot, ditambah tali air di sini, bikin nggak terlalu polos. Dan juga di sini dia ada railing yang senada sama temboknya. Warnanya emang nggak persis sama ya, tapi ini justru bikin tembok ini tuh jadi kelihatan manis dengan railing yang warna kayak gini. Pakai besi holo ini ya teman-teman. Bisa jadi inspirasi teman-teman kalau misalkan di rumah mau bikin railing tangga. Yuk kita ke atas yuk. Nah, kita bahas mulai dari sini dulu. Tapi ini ada satu inspirasi juga nih. Teman-teman kan bisa pilih gorden itu kayak misalnya kalau ke IKEA kemana, itu ada yang ke samping, ada yang ribet kayak gitu. Nah ini salah satu contoh gorden yang simpel banget nih. Jadi bisa teman-teman tinggal kalau misalkan mau buka tinggal tarik. Ini juga praktis, juga minim debu sih. Biasanya kan kalau gorden-gorden yang terlalu banyak lipetan tuh debu-debunya tuh kurang kekontrol ya. Ini apa Mas kamar? Ini bukan dong. Ini adalah outdoor area. Coba kita lihat. Tuh. Wow. Jadi ini enak banget sih kalau misalkan teman-teman suka ngopi atau suka ngerokok sore-sore gitu. Di sini dikasih satu kursi, satu meja atau 2 kursi, 1 meja. Bisa nih di sini sambil ngerokok. Dan juga ini nih nggak dibikin mati ya. Jadi dia ada variasi yang mana itu bikin kalau misalkan dilihat dari kamera tuh pasti keren banget tuh. Ada cahaya, ada yang ketutup, ada cahaya, ada ketutup. Jadi ini bikin tembok pembatas ini tuh jadi manis nih teman-teman. Bisa kalau misalkan mau jemur atau ini di sini sebenarnya masih ada tempat yang bisa dieksplor nih teman-teman. Kalau misalkan mau di custom, ini bisa diterusin ke sana. Terus di sana juga masih bisa tuh. Cuman nanti di sana cahaya yang ke bawah jadi mati kalau misalkan dibuat dak ya pakai semen gitu. Nah, yang nggak kalah keren sebenarnya di sini kamar tidurnya ya. Kita lihat yuk. Ini kamar tidurnya connecting teman-teman. Jadi kalau misalkan anak teman-teman atau anak kita semua itu masih kecil, itu nggak mau tidurnya pisahan, itu ini bisa dibuka nih. Jadi kita tinggal ke sini, tuh, ya kan? Keren nggak? Kalau misalkan Jack punya satu anak masih kecil, papa, jangan tinggalin aku dong. Tapi kan kadang-kadang kita nggak pengen tuh anak kita tuh manja sampai gede, nggak belajar buat tidur sendiri. Jadi bisa diajarin di sini nih sambil kita pantau dari sana. Nah kalau misalkan mau ditutup, ini juga enak banget nih. Coba Jack ke sana Jack. Tinggal kita sliding aja nih. Tuh. Jadi ini keren banget, fungsional banget nih. Terus di sini memang kamar mandinya cuma 1 ya. Tapi ini cukuplah untuk keluarga muda, mengakomodir untuk misalkan 2 atau 3 orang, 1 di sini dan 1 di bawah itu udah cukup banget. Lalu di sini ada aksen. Ini kalau ini tuh kayak Jepang-Jepang gitu ya teman-teman. Jadi ada perpaduan kayu, yang ini tuh nggak polosan. Jadi mirip kayak vibes-nya tuh di Jepang gitu. Ini juga perpaduan antara unsur kayu dan juga unsur kamprot ini tuh jadi bikin dia manis. Coba kalau misalkan polos doang Jack, kayak kamu Jack, boring banget hidup, iya nggak?
Nah, ini juga kamarnya luas. Ini kasurnya tuh ukuran 160 ya. Kalau misalkan teman-teman mau upgrade ke 180 atau ke 200 king atau super king, itu masih sangat-sangat luas ya kanan kirinya tuh. Ini juga jangan dilupain nih sebelah sini deh. Nih, sebenarnya bisa aja sini cuma jendela aja. Cuman dari desain interiornya ini cukup oke kalau misalkan teman-teman di sini bisa pakai buat kerja. Kalau misalkan kasih cermin kecil, itu teman-teman bisa jadi tempat buat make up, buat istri gitu kan. Jadi fungsional banget ini. Terus kita lihat di kamar anaknya. Ini juga fungsional banget. Ini kamar anak. Iya dong. Kita kamar istri 2 ya. Aduh. Boleh berapa Jack emang? Aduh. Nah, ini tatami ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat film-film Jepang, bukan yang itu loh Jack. Jepang kartun kayak misalkan Doraemon gitu kan, mereka tidurnya di sini. Nah, kalau ini tataminya dikasih kasur yang masih cukup tebel ya. Tapi kayak tatami itu sebenarnya nggak harus kasur yang tebal, pakai kasur yang tipis pun kayak pakai topper itu udah oke sih. Bisa dilipat, tataminya bisa dipakai buat misalkan duduk-duduk ataupun bercengkrama. Terus ini juga ada meja nih, ditumpangin di atas tataminya. Sebenarnya kalau teman-teman ke desain interior, itu bisa juga request meja yang bisa nyambung sama tataminya. Jadi nanti bisa ditarik ke atas, bisa dimasukin ke bawah. Teman-teman bisa request itu tuh. Terus lemarinya di mana? Kalau misalkan sini udah penuh, banyak penyimpanan di sini teman-teman. Kita lihat di sini nih. Ini kita buka penyimpanan. Ada 1, 2, 3, 4 di bawah kasur. Masih kurang di sini. Penyimpanan juga di semua nih. Cuman emang di sini masih dibuat mati ya teman-teman ya. Cuman ini bisa difungsikan sebagai penyimpanan. Masih kurang juga sebelah sini nih. Itu mati mas? Ini mati nih. Oh iya? Iya. Oh bisa. Nih, ini kan misalkan teman-teman, anak-anak teman-teman tuh mau taruh buku tuh di sini bisa, tas sekolah bisa, jadi fungsional banget. Terus bajunya taruh mana, ya kan? Pertanyaannya masa di sini? Gitu. Di sini. Yuk, bolak-balik dulu ya. Nih, tuh lemari baju. Kelihatan rapi banget kan? Nggak kelihatan kayak lemari yang timbul gitu. Karena dibuat rata dari sini sampai sana. Ini keren banget. Tinggian ya kalau buat anak ya? Sebenarnya kalau misalkan kayak gini, kan anak-anak terkoneksi sama orang tua. Jadi bisa dibantu sama orang tua sih. Kalau yang nggak ada? Kalau orang tuanya nggak ada ya berarti ambil yang di bawah-bawah aja dong. Aduh. Ini juga keren nih Jack. Suka nggak? Kalian suka nggak teman-teman? Jadi ini nggak dibuat tertutup semua biar nggak mati. Dan dia ada satu nih detail di belakang sana. Itu dikasih lampu LED tuh. Jadi nggak gelap gitu. Nggak, kesannya tuh monoton. Apalagi warna ini, aduh manis banget dipadu sama ini. Suka nggak? Suka banget, apalagi ada pohon lavender ya tau. Bukan dong. Ini keren banget sih. Pakai hiasan-hiasan kayak gini juga tergantung selera dari teman-teman. Nanti mau gimana. Nah, cukup sekian untuk inspirasi desain kali ini. Teman-teman boleh tuh komen kalau misalkan ada inspirasi desainnya seperti apa yang teman-teman pengen ketahui, misalkan Skandinavian atau Japan Skandinavian atau American Classic. Nanti kita akan bahas di segmen-segmen selanjutnya dan konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kita. Bye-bye!